Babak baru sepak bola Indonesia. PSSI akhirnya memecah keheningan panjang yang selama berminggu-minggu membuat publik sepak bola tanah air bergolak. Dalam konferensi pers yang penuh ketegangan, federasi mengumumkan bahwa proses seleksi pelatih baru Timnas Indonesia telah memasuki tahap akhir, sebuah babak baru yang menentukan masa depan Garuda. Selama proses ini, PSSI disebut menelusuri puluhan nama dari berbagai benua, melakukan wawancara tertutup, membaca laporan teknis, hingga menilai filosofi permainan secara rinci. Atmosfer yang tercipta sangat serius karena Indonesia tengah berada di titik penting. Performa naik, ekspektasi publik membumbung, dan kebutuhan akan sosok pemimpin baru tidak dapat ditunda lagi. Di tengah semua tekanan itu, PSSI akhirnya berhasil mengerucutkan daftar panjang menjadi 5 kandidat akhir. 5 figur yang diyakini memiliki kapasitas besar untuk membawa Garuda ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, identitas mereka ditutup rapat. Kerahasiaan ini bukan sekedar strategi, melainkan bentuk perlindungan agar proses berjalan tanpa gangguan, tanpa spekulasi liar, dan tanpa intervensi yang dapat mengacaukan. Pengumuman ini langsung memicu gelombang perbincangan di media sosial, menandai dimulainya babak baru sepak bola Indonesia. 5 nama misterius yang mengguncang publik. Kehadiran 5 nama misterius ini menciptakan euforia sekaligus kegelisahan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. PSSI menegaskan bahwa setiap kandidat memiliki rekam jejak elit, termasuk pengalaman melatih di Liga Top Dunia, memimpin timnas lain, hingga membawa klub ke kompetisi kontinental. Sumber internal menyebut bahwa sebagian kandidat berasal dari Eropa Barat, kawasan yang dikenal sebagai akar sepak bola taktis, sementara lainnya datang dari Amerika Latin yang identik dengan sepak bola penuh kreativitas dan ritme eksplosif. Namun, tak satu pun bocoran yang benar-benar dikonfirmasi. Kerahasiaan ini membuat publik berusaha menerka-nerka nama yang mungkin masuk radar, mulai dari pelatih muda yang sedang naik daun hingga pelatih berpengalaman yang pernah tampil di Piala Dunia. Diskusi di forum bola menjadi semakin liar, tetapi PSSI tidak goyah. Federasi menegaskan bahwa identitas kelima nama hanya akan diumumkan ketika proses negosiasi final selesai. Hingga saat itu tiba, 5 nama ini tetap menjadi bayang-bayang misterius yang menggoncang publik sepak bola nasional. Pertarungan filosofi, siapa yang paling cocok untuk Garuda? Proses seleksi PSSI tidak hanya berfokus pada rekam jejak prestasi semata. Federasi ingin memastikan pelatih baru memiliki filosofi bermain yang selaras dengan arah perkembangan sepak bola Indonesia. Setiap kandidat diminta mempresentasikan visi jangka panjang, strategi menghadapi lawan-lawan Asia, hingga konsep membangun karakter tim. Ada yang menawarkan permainan menyerang agresif, ada pula yang mengusung struktur bertahan yang kuat, sementara sebagian lainnya percaya pada gaya tiki-taka modern yang mengutamakan penguasaan bola. Perdebatan internal PSSI mengenai filosofi terbaik berlangsung panjang dan intens, mengingat karakter pemain Indonesia yang cenderung cepat, lincah, dan dinamis. Federasi tidak ingin lagi memilih pelatih berdasarkan nama besar semata. Mereka ingin arsitek yang benar-benar memahami identitas sepak bola nasional. Karena itu, pertarungan filosofi inilah yang menjadi titik krusial. Pada akhirnya, pemilihan pelatih bukan sekadar memilih siapa, tetapi memilih bagaimana Indonesia akan bermain untuk 10 tahun ke depan. Latar belakang global para kandidat. Kelima kandidat ini berasal dari latar belakang yang beragam, memperlihatkan bahwa PSSI benar-benar membuka pintu pada semua kemungkinan. Beberapa pelatih memiliki pengalaman di Liga Top Eropa, pernah melatih klub dengan tekanan besar, dan terbiasa bekerja dengan pemain bintang. Sementara itu, pelatih lain datang dari Amerika Latin, membawa karakter permainan penuh flair yang dikagumi dunia. Ada pula kandidat dari Asia yang memahami kultur sepak bola regional dan gaya bermain tim-tim ASEAN. Kombinasi ini memberikan warna unik dalam proses seleksi, namun juga menyulitkan PSSI menentukan pilihan. Mereka harus mempertimbangkan kecocokan tak hanya dalam aspek teknikal, tetapi juga bagaimana kandidat dapat menghadapi karakter pemain Indonesia yang berbeda dengan pemain Eropa atau Amerika.
Keberagaman latar belakang ini membuat publik semakin penasaran karena masing-masing arah membawa konsekuensi berbeda untuk masa depan Garuda. PSSI ingin figur yang bukan hanya ahli taktik, tetapi juga pemimpin yang mengerti psikologi pemain dan memahami tekanan besar dari supporter Indonesia. Tekanan publik yang makin menggila. Setiap perkembangan terkait kursi pelatih Timnas Indonesia selalu menjadi sorotan besar, tetapi kali ini tensinya jauh lebih tinggi. Setelah periode yang dianggap sukses dan penuh harapan, publik menuntut kesinambungan. Mereka tidak ingin sebuah langkah salah mengacaukan momentum emas yang telah dibangun. Media sosial menjadi arena panas, penuh perdebatan sengit tentang siapa pelatih yang layak, apakah harus pelatih asing atau lokal, serta bagaimana visi jangka panjang yang ideal. PSSI berada dalam badai opini yang luar biasa, tetapi federasi berusaha tetap tenang. Mereka meminta masyarakat bersabar karena proses ini tidak boleh terburu-buru. Namun, semakin lama proses berlangsung, ekspektasi justru semakin meningkat. Setiap rumor baru langsung menjadi trending. Setiap gestur petinggi PSSI disorot. Tekanan itu nyata dan hampir tak terelakkan. Federasi harus bertindak hati-hati agar tidak mengecewakan jutaan mata yang menatap keputusan final ini. Seleksi ketat dalam ruang tertutup. PSSI mengungkapkan bahwa seleksi ini melibatkan berbagai aspek teknis dan non-teknis yang tak bisa dilihat publik. Para kandidat harus melewati presentasi taktik mendalam, termasuk analisis video gaya permainan Timnas Indonesia saat ini, bagaimana mereka akan memaksimalkan potensi pemain muda, hingga rencana membangun pondasi sepak bola berkelanjutan. Selain itu, kemampuan komunikasi juga diuji, karena pelatih harus dapat menyampaikan instruksi dengan efektif kepada pemain yang berasal dari latar belakang berbeda. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Para kandidat menjalani wawancara panjang dan simulasi skenario pertandingan. Semua dilakukan tertutup demi menjaga integritas proses. Inilah seleksi paling ketat yang pernah dilakukan PSSI dalam 1 dekade terakhir. Mereka ingin memastikan bahwa pelatih yang terpilih bukan hanya ideal di atas kertas, tetapi juga siap menjalankan proyek jangka panjang di dunia nyata yang penuh tekanan. Negosiasi dan tarif fantastis. Memasuki tahap final, negosiasi menjadi bagian yang paling sensitif. Beberapa kandidat meminta staf pendukung tertentu untuk dibawa serta, mulai dari asisten pelatih, analis taktik, hingga pelatih fisik. Ada pula yang mengajukan persyaratan latihan, akses penuh kepada pemain, hingga batasan intervensi federasi dalam urusan teknis. Selain itu, kontrak tentu melibatkan angka besar. Pelatih dengan pengalaman tinggi umumnya memiliki tarif di atas rata-rata, membuat PSSI harus berhitung cermat agar tidak membebani anggaran jangka panjang. Namun, federasi juga sadar bahwa kualitas membutuhkan investasi. Karena itu, negosiasi berlangsung penuh dinamika. Setiap permintaan dibahas, setiap detail dikaji, dan setiap resiko dihitung. Dalam tahap inilah banyak pelatih tersaring. 5 kandidat yang tersisa dianggap telah memenuhi standar dan masuk dalam batas kemampuan PSSI meski tidak sedikit kompromi yang dibuat. Penantian publik yang mencapai titik puncak. Setiap hari publik terus menunggu pengumuman resmi. Bahkan penyebutan 5 nama calon pelatih kini menjadi fenomena tersendiri di media sosial. Berbagai konten muncul, daftar spekulasi, analisis liar, hingga video yang mencoba menebak identitas para kandidat. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola nasional. Penantian ini mencapai titik puncak karena PSSI masih belum mau mengungkap siapa yang mendekati tanda tangan kontrak. Publik merasa sedang berada dalam babak cliffhanger yang menegangkan, seperti menonton serial dramatis yang alurnya bergantung pada satu keputusan final. Semua pihak menunggu, dari fans fanatik, analis sepak bola, hingga mantan pemain. Hanya satu pertanyaan yang menggema, siapa yang akan menjadi arsitek baru Timnas Indonesia? Hingga saat ini, jawaban itu tetap berada di balik pintu tertutup. Dampak besar untuk masa depan Garuda. Keputusan memilih pelatih baru bukan hanya penunjukan biasa. Ini adalah arah masa depan sepak bola Indonesia.
Pelatih baru akan menentukan gaya bermain, pola regenerasi pemain, hingga fondasi untuk 1 dekade ke depan. Dengan banyaknya talenta muda yang mulai muncul, Indonesia berada pada fase penting dalam perkembangan sepak bola modern. Kesalahan memilih pelatih bisa menghambat generasi emas yang sedang tumbuh. Sementara, keputusan tepat mampu mengantarkan Garuda mencapai prestasi tertinggi yang selama ini didamba. Karena itu, PSSI tidak ingin terburu-buru. Mereka ingin figur yang tepat, bukan sekadar figur terkenal. Dampak dari keputusan ini dapat meluas hingga ke klub-klub Liga 1, sistem pembinaan, dan atmosfer kompetisi nasional. Semua mata tertuju pada masa depan, dan masa depan itu kini bergantung pada satu keputusan krusial. Babak akhir menjelang pengumuman resmi, PSSI menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan setelah seluruh proses finalisasi dan negosiasi rampung. Momen ini disebut akan menjadi salah satu pengumuman terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Federasi ingin memastikan bahwa ketika keputusan diambil, seluruh pihak telah siap mendukung dan menyambut era baru ini. 5 kandidat yang tersisa saat ini adalah representasi dari komitmen PSSI untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Publik diminta bersabar sedikit lagi. Dalam waktu dekat, tirai kerahasiaan ini akhirnya akan dibuka. Dan pada hari itu, Indonesia akan mengetahui siapa arsitek baru Garuda. Sosok yang akan memimpin perjalanan menuju mimpi panjang, menjadi kekuatan besar di sepak bola Asia.